Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs teman-teman eduktif sekalian. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, konflik dan integrasi sosial dapat terjadi dan berkembang. Hal ini merupakan dampak dan pengaruh adanya interaksi antara manusia satu dan manusia lainnya. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang bertemakan integrasi nasional yang akan dirangkum dalam satu video ini. Penasaran? Simak terus sampai habis. Pembahasan pertama, bagaimana kita memperkuat integrasi nasional melalui generasi muda dan teknologi pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dengan berbagai keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, sangat diperlukan semangat untuk bersatu dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kita. Seluruh latar belakang yang dialami membuat rasa integrasi nasional harus ditanamkan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan tentram. Saat ini, era globalisasi telah muncul yang mana semua hal telah mengalami perubahan. Indonesia pun ikut terkena arus globalisasi ini. Tidak memungkinkan Indonesia tidak ikut terlibat dalam arus globalisasi ini. Jika tidak terkena arus globalisasi, Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memudahkan manusia mendapatkan informasi dan berkomunikasi jarak jauh dengan adanya smartphone dan internet. Apakah integrasi nasional terlibat dalam hal ini? Jelas sekali integrasi nasional terlibat karena perkembangan teknologi saat ini. Media sosial menjadi pengaruh yang besar untuk keutuhan integrasi nasional di abad ke-22. Teknologi merupakan sesuatu yang identik dengan mesin dan perabotan. Teknologi ini banyak membantu atau mempermudah tugas-tugas manusia sehingga mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari yang jauh menjadi dekat. Namun pemanfaatan teknologi ini harus digunakan untuk menjalin silaturahmi dan saling memberikan ilmu tentang hal-hal positif integrasi bangsa. Sehingga warga tahu bagaimana menyikapi sebuah perbedaan dan cara menghargai untuk terbentuknya cita-cita bangsa yang kita inginkan, yaitu aman dan tentram. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan, yang melahirkan konsep e-learning. Dengan e-learning, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Karena e-learning memungkinkan peserta didik untuk aktif dan kreatif. E-learning memberikan peserta didik, pendidik, dan pengelola pendidikan untuk mengambil banyak manfaat, diantaranya fleksibilitas program dan bahan pembelajaran yang dibuat lebih menarik dan berkesan. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya teknologi internet ini membuat para generasi muda bisa mengakses media pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Di samping itu adanya kemajuan iptek yang akan menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin mempelajari lebih lanjut dan kemudian turut menciptakan hal-hal baru lainnya. Inilah yang dimiliki manusia-manusia modern dalam menyikapi kemajuan, di mana kemajuan iptek dan juga perubahan disikapi dengan hal positif yang dapat mengembangkan diri mereka. Itulah tadi bagaimana kita harus meningkatkan integrasi nasional di era globalisasi ini dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Namun diperlukannya implementasi dari para generasi bangsa untuk tidak memiliki sifat yang saling tidak peduli dan tidak menghargai. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa sangat penting memiliki jiwa nasionalis dan sosial untuk mempererat persaudaraan dan tali persatuan terhadap sesama dalam menciptakan suasana yang harmonis agar Pancasila tidak terkikis dan menghilangkan jiwa hidup yang individualis. Adanya sikap acuh dan individualisme tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tadi, zaman globalisasi dan teknologi ini dapat dijadikan alat untuk saling mempererat dan mewujudkan cita-cita bangsa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan tercinta kita yang memperjuangkan Indonesia merdeka.